Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas isu yang sangat hangat dalam dua hari ini. Menyusul Selasa yang lalu, Menteri PUPR Pak Basuki bersama Menteri BUMN yang juga Ketua PSSI Erick Thohir meninjau lapangan JIS atau Jakarta International Stadium. Dan dalam peninjauan itu banyak kritik terdengar, terutama dari Pak Menteri Basuki, bahwa lapangan JIS itu tidak sesuai dengan standar dari FIFA. Mulai dari koridor pintu masuk, kemudian juga tempat parkir yang minim, artinya cuma 800 untuk 82.000 penonton. Dan kemudian juga dikritik pintu masuk yang hanya terbuka 1 dari 4 yang harusnya. Dan bahkan terakhir sampai rumput pun tidak sesuai standar FIFA, kata Menteri Basuki. Kita lihat sebentar video dari hari ini kita melihat JIS, stadion kita yang sangat bagus ini. Namun kita evaluasi kira-kira kalau nanti diperiksa atau dievaluasi FIFA, mudah-mudahan sudah bisa dapat memenuhi standar itu. Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput. Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 dan termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games, jelas tidak masuk standar FIFA kalau dengan kondisi sekarang. Namun ada solusinya. Kita akan ganti semua rumput tersebut ya, sesuai dengan ahlinya beliau, Pak Akmal, ya, Pak Kamal, mohon maaf, Pak Kamal sebagai ahli ada agronomi untuk rumput di stadion. Okay. Menurut beliau harus diganti. Kalau mau 3 bulan bisa dipakai. Itu untuk jangka pendek saja. Nanti untuk jangka panjangnya mungkin juga harus dirubah rumputnya. Itu salah satu rumput jadi yang sekarang tidak dapat memenuhi kriteria FIFA sesuai dengan pengalaman beliau. Itu akan diganti dengan rumput yang lain untuk bisa dipakai di U17. Kemudian akses ke stadion yang ada existing sekarang hanya 1. Menurut saya ini menurut bahaya, ya. Security-nya apalagi di lingkungannya lingkungan penduduk. Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi, ya, untuk baik itu dengan jembatan-jembatan penyeberangan, karena kemarin pengalaman menurut Jackmania ada banyak yang parkir di Ancol sehingga kita kalau mau ke sini harus muter. Jadi akan kita bangunkan jembatan lebih cepat. Kemudian juga untuk ke stasiun-stasiun kereta api, kalau ada yang dari dari stasiun ke situ kita akan bawa ke sini. Kemudian remnya untuk tol Jasa Marga akan kita percepat selesai untuk bisa jadi akses lagi. Semua kita keroyokan, ada yang dikerjakan oleh Bapak Gubernur DKI, ada yang dikerjakan oleh PUPR, ada yang dikerjakan oleh KAI, oleh Jasa Marga. Jadi semua keroyokan untuk bisa, insya Allah nanti kalau diperiksa FIFA bisa memenuhi syarat untuk bisa dipakai. Sayang kalau stadion yang sudah begini nggak akan memenuhi syarat. Sangat disayangkan. Untuk itu kita upayakan supaya ini bisa masuk di dalam kriteria standar FIFA. Baik pemirsa, selama ini stadion yang disebut-sebut sebagai termegah yang pernah diadakan atau didirikan di Indonesia
Ternyata menurut Menteri Basuki begitu banyak kelemahannya. Bahkan rumputnya pun tidak layak atau tidak standar FIFA. Karena disebut namanya tadi oleh Menteri Basuki, Pak Kamal Mutakin, saya ingin dengar dari Pak Kamal kayaknya ini lebih banyak dikuasai oleh Pak Kamal ya, ahli agronomi rumput. Silakan Pak Kamal. Baik itu di bawah. Makasih Bang Erni. Saya Ya. sebenarnya tukang rumput Pak. Tukar rumput, tapi kalau 6 miliar tuh tukar rumput, saya juga mau tuh. Begini Pak, berdasarkan pengalaman kami bekerja sama dengan FIFA, jadi pada saat U20, FIFA datang bulan Juni 2022, itu memberikan kriteria-kriteria. Dan bahkan FIFA panik melihat kondisi lapangan bola di Indonesia. Jadi bukan JIS ya, ini di Indonesia, dari mulai Bandung, Bali, Surabaya, Solo. Nah di Solo mereka cari orang dan ketemulah dengan kami, sehingga kami diminta untuk membantu FIFA untuk merenovasi kecil maupun besar. Yang kecil itu hampir seluruhnya refurbishment program di seluruh lapangan, di 29 lapangan. 5 kota, 6 kota dengan Jakarta, dan semuanya ada kelemahannya. Dan satu yang paling berat adalah di Sejalak Harupat. Nah berdasarkan itu kami tahu apa yang keinginan FIFA. Pada saat PSSI meminta kami untuk datang, kami datang 3 kali ke JIS. Kami bekerja sama dengan pihak Jepro, pihak kontraktor yang sudah ditunjuk. Kami tes apa kelemahan-kelemahan itu. Sehingga kami ungkapkan, kelemahannya bukan di jenis rumput. Jenis rumputnya memang di Indonesia itu kita tidak termasuk dalam warm season. Rumput yang musim panas, tropis. Jadi ada 2 yang kriteria dari FIFA. Joycia dan Bermuda. Kita sudah benar jenis rumput, tetapi pada saat pelaksanaannya, ini sebagai contoh, beda antara training site, lapangan latihan dengan stadion utamanya. Di lapangan latihan ditanam, digelar seperti apa yang ada di dalam tekniknya, digelar di lapangannya, kemudian dikasih pasir, ditanam rumput. Bedanya adalah kalau di luar negeri itu pakai biji. Kalau di sini memakai stolon atau rhizome. Sehingga itu agak sedikit membuat media di bawahnya itu campur antara si pasir dengan rumput sintetis. Rumput sintetis harusnya berdiri, ini tidak. Ini seperti membuat serasa. Itu yang menjadi masalah. Tetapi masih bagus di lapangan training site karena akarnya sudah mencapai ke 15 cm. Itu bagus, masih layak, masih bisa lah. Meskipun secara mikro level di training site itu touch-nya sendiri, lapisan touch itu seperti karpet Pak. Jadi kalau misalnya ditumpuk terus, kalau diinjek itu agak ambles. Nah itu tidak suka si FIFA ini, harus touch-nya itu harus 2 cm minimal. Bahkan Labo Sport itu mengasih standarnya cuma 1,2 cm. Ini sudah 5 cm di training site. Di stadion utama itu lebih parah karena pada saat kami korek, apakah itu di tengah, apakah itu di samping jelas lebih tipis, di tengah itu hanya 3 cm sampai ke karpet. Nah ini kan jadi bahaya kalau misalnya 1 kali 2 kali permainan rasanya nggak ada masalah ya, tapi kalau terus-terusan dipakai muncul si sintetisnya, keinjek pemain itu bahaya. Si karpetnya lebih kuat, disobek sama pisau aja susah. Ini yang membahayakan pemain. Jangankan seperti itu, FIFA keluar batu satu pun Pak, itu tidak boleh. Apalagi ini kalau keinjak dan itu membahayakan pemain. Makanya kami katakan bahwa bukan masalah jenis rumputnya. Jenis rumput meskipun ya, rumput itu adalah Joycia, apakah material atau Japonica, dan masih dalam kategori grade-nya FIFA, betul meskipun grade terendah karena yang dimaui oleh FIFA adalah yang lebih runcing, yang material murni. Nah itu masih bisa kita akalin. Tetapi kalau media yang sudah hanya 2 cm 3 cm, kemudian kita harus dalam 3 bulan
harus kita naikin katakan ke 7 senti, itu membunuh rumput, nggak mungkin dilakukan 3 bulan. Itu makanya kami mengatakan bahwa, eee, sebaiknya diganti kalau 3 bulan. Kalau misalnya, Bapak di, JIS itu menyiapkan grow light banyak, ini kan yang satu. Kita lihat grow light satu aja apa namanya, dilakukan sebulan Pak, dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Itu dilakukan grow light dan hanya sampai sebulan. Reaksinya nggak seperti apa yang ada matahari. Jadi ada 2 masalah di situ, pertama adalah medianya, terlalu dangkal yang, ketemu dengan, apa namanya, karpet. Kedua, karpet ini jangan juga jadi masalah, karena memang dalam sistem, guideline-nya di FIFA, hibrid itu ada 3 macam sebetulnya, di Indonesia ada 2. Yang satu di JIS, itu hibrid, betul. Cuma sistemnya itu yang saya tadi bilang, sistem tanamnya. Yang kedua di GBK atau sekarang ada 4, udah cukup banyak di Indonesia. Sijalak Harupat, kemudian IWD, kemudian, Manahan itu sudah hibrid semua. Cuma sistemnya di stitching, beda dengan yang di, JIS. Itu Pak sebetulnya. Jadi kenapa tidak layak ya karena itu. Ya kalau mau dipaksakan kalau ada kecelakaan bagaimana? Itu saja. Siapa yang akan tanggung jawab dengan pemain-pemain dari luar? Makanya kami sebagai, saya udah berkecimpung di golf maupun di bola ini sudah cukup lama dan kekhawatiran itu kami sampaikan. Itu Pak, mungkin ada hal lain. Terima kasih. Jadi itu yang diomongin oleh Menteri Basuki itu hasil konsultasi dengan Anda. Ya saya ditanya begitu Pak. Artinya pendapat Anda ya? Betul, saya ditanya begitu bahwa, saya tidak tahu apakah itu layak atau tidak, tapi itu memang secara agronom tidak bisa diterima dan untuk permainan jadi bahaya, itu saja. Dan habis ini Anda yang ditugaskan untuk Belum tentu Pak, kalau merenovasinya. kami kan ditanya harga kira-kira 6 miliar katakan, ya memang harga rumput mahal Pak. Disoding karena bukan harga rumput ditabur. Perkiraannya seperti itu. Saya belum tentu ditunjuk Pak, tapi pada saat, U20 FIFA menunjuk kami, meminta kami untuk merefurbishment 25 plus 4 lapangan di Indonesia, di 6 kota ini, 29 totalnya. Jadi dan FIFA tidak mau, sampai sekarang kami memang koordinasi dengan mereka. Sampai sekarang pun kami, melaporkan kondisi lapangan. Karena mereka panik, lapangan di Indonesia ini sebenarnya apa ya, mereka khawatir terlalu rendah, terlalu jauh lapangan di Indonesia ini kualitas. Nah mungkin bapak-bapak di PUPR, bapak-bapak di PSSI tahu kenapa rendah. Alat potong aja cuma 2 Pak, yang cuma rotari, banyak sekali yang begitu. Nah ini harusnya concern terhadap membantu mereka yang di daerah-daerah atau termasuk JIS. Saya melihat JIS itu memakai alat potong John Deere yang, kecil, itu jauh banget dengan yang punyanya luar negeri. Dengan Eropa, dengan Amerika, jauh sekali. Dan itu sudah dipesan loh oleh Kemenpora atau oleh, Inafok, Inafok, harusnya dibagikan ke mereka-mereka yang sudah harusnya supaya bagus lapangannya. Nanti dengan cara gini mungkin kualitas lapangan bola semakin bagus. Kenapa JIS ini dulu bukan Anda yang memboroknya? Bapak mau tahu cerita bahwa kami didekati oleh, Lumonta yang punya Sisgras 3 kali. Karena kami di GBK, tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam, pasir kemudian ditanam rumput dengan sistem, sprigging. Kami nggak mengerti, kalau kami tidak mengerti kan tidak bisa. Bagaimana memperbaikinya sekarang kalau Anda nggak ngerti? Makanya kami katakan diambil, dikeluarkan, karena begini ya, kalau di luar negeri Pak, banyak memakai sistem karpet ini, itu di, stadion, dipakai sangat intensif. Misalnya untuk konser, untuk, acara-acara apa, si karpet itu digulung. Digulung seperti contoh ya, training site di, JIS, kalau ada acara, itu digulung, dikeluarkan. Dirawat, dibalikin lagi atau diganti. Itu yang terjadi. Nah kalau sekarang kayak JIS. JIS itu bedanya JIS dengan JIS stadion utama dengan training site. Di stadion utama itu ditanamnya di luar.
Bukan di JIS-nya, bukan di stadion utamanya, tapi di luar. Karena mungkin konstruksi sedang sibuk ya. Nah, dari luar ditransport ke JIS, ke stadion utama. Beda dengan training site. Training site itu digelar. Nah, ini dibawa dengan lempengan, katakan berapa ukurannya, digelar. Itu bagaimana menyatunya? Kalau Bapak misalnya mau ada let's say konser, terus mau dipindahkan keluar, itu kan harus ditarik-tarik. Bagaimana menyatu? Ini secara teori kami ya. Nah, sebaiknya nanti kalau mau memang hibridnya seperti itu, ya dilakukan seperti di lapangan training site, ditanam seperti itu, kemudian ditambah ground light. Itu jangka panjang. Atau diganti rumput yang tahan terhadap naungan. Harus dicari, karena untuk lebih efisien. Itu saja Pak. Baik, saya ingin tanya dari anggota TGUPP, Angga UPP, UPR, TGUPP UPP, Bang. PP kan? Iya. Angga Putra Fitrian. Gimana tanggapannya sebagai tim Iya, gubernur? terima kasih Bang Karni. Pertama-tama saya selamat malam Bapak-bapak yang hadir sini sebagai narasumber. Pertama-tama sebenarnya yang harus duduk di sini adalah teman-teman Jakpro Bang. Tapi karena Jakpro menurut kabar sedang di embargo, nggak boleh ngomong ke media. Jadi akhirnya saya yang mewakili sebagai tim gubernur yang dulu juga ikut mengawal proses pembangunan JIS di Jakarta. TGUPP tahun 2017 sampai 2022. Nah, memang Bang, sebenarnya tadi Pak Kamal dari karya Rama Prima yang menang pengadaan rumput GBK tahun 2018 mengatakan sebenarnya ini nggak sesuai standar dan segala macamnya gitu ya. Tentunya kan Pak Kamal punya pengalaman ikut di pengadaan barang dan jasa di GBK dan segala macam, dan U20 saya nggak tahu apakah FIFA-nya langsung atau dari IO lokal yang menunjuk Pak Kamal, tapi paling tidak memang secara prinsip memang Pak Kamal kemarin dari 2000, kalau saya buka websitenya memang 2018 baru ada track record dari rumput. Nah, yang mengadakan rumput di GBK itu kalau nggak namanya adalah Lestarindo Soccer Field. Kalau dicek di websitenya, Lestarindo Soccer Field itu sudah berkecimpung di lapangan bola sejak tahun 97. Bahkan proyek yang terbaru itu di lapangan Dewa United yang ada di Puncak, di Megamendung, itu juga dikelola sama Lestarindo dan segala macam lah. Jadi memang pengalamannya sudah cukup banyak di lapangan sepak bola. Makanya sebenarnya saya sih agak bingung kenapa sih justru bukan pelaku pemasangannya yang berkomentar gitu ya. Yang berkomentar, yang ngasih pernyataan, yang ngasih penjelasan kenapa rumput JIS itu seperti apa sih sebenarnya. Tadi Pak Kamal sempat sampaikan kendala apa dan segala macam. Karena kan yang merawat rumput itu kan Lestarindo kerjasama sama JIS dan segala macamnya. Nah, itu yang tidak pernah ketahuan sampai sekarang. Teman-teman Lestarindo apakah diboikot juga saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah diboikot juga atau seperti apa, tapi sebenarnya yang punya hak untuk menjelaskan itu dari pelakunya bukan kompetitornya gitu. Jadi sebenarnya itu yang karena dengan track record yang sangat panjang di pengadaan lapangan sepak bola, kayaknya sih nggak kalah ya gitu kira-kira. Dan desainer stadion ini kan Buro Happold Bang. Buro Happold itu stadion yang ngebangun Tottenham Hotspur Stadium. Kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh orang biro arsitek yang ngedesain Tottenham Hotspur Stadium itu mendesain stadion bola di Indonesia yang digadang-gadang punya reputasi internasional, yang penontonnya banyak dan segala macamnya, itu mendesain sebuah stadion asal-asalan. Kayaknya itu nggak mungkin dan itu nonsens. Kalaupun memang itu kejadian udah jadi temuan BPK Bang. Dan kenapa sih Pemprov DKI Jakarta lewat Jakpro itu pengadaan barang dan jasanya pakai lembaga arsitek Eropa abal-abal, emangnya di Indonesia nggak ada yang lebih jago. Tapi kan ini nggak pernah jadi temuan itu, sehingga spek dan segala macamnya itu masih sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Buro Happold bekerja sama dengan Jakarta Konsultindo,
bekerja sama dengan yang proyeknya dikerjakan oleh 3 KSO BUMN. PTPP, Wika Gedung, dan satu BUMD itu Jaya Konstruksi. Jadi kayaknya kok mereka yang mewakili gitu. Sebagai orang yang ngebangun, sebagai orang yang menciptakan JIS itu, anak-anak bangsa semuanya. Kenapa bukan mereka yang menjelaskan ke publik sebenarnya ada apa di JIS? Gitu. Ini kan jadi agak aneh ya Bang gitu. Ini tuh karya anak bangsa semua, diliput sama National Geographic dan segala macamnya dengan berbagai macam prestasinya. Kok yang menjelaskan bukan orang yang ngebangun, bukan orang yang menyediakan rumputnya, kira-kira gitu lah Bang. Jadi agak, Maksud Anda dikritisi oleh kompetitor gitu. iya, gitu kira-kira lah. Bukan kompetitor politik ya. Ya kompetitor rumput. Ya kan kira-kira gak mungkin Bang Karni TV ILC dikritiknya sama TV sebelah kan gitu. Wah, ini gak sesuai dengan standarnya nih, tapi yang kritiknya perusahaan sebelah gitu kan, gak mungkin gitu. Sebenarnya yang paling berhak mengatakan ini tidak sesuai standar atau sesuai, saya kira FIFA dong. Betul, saya sepakat dengan Pak Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI bahwa yang harusnya layak, bilang ini layak atau tidak layak, standar atau tidak standar ya verifikator FIFA, bukan yang lain lagi. Ya tapi Pak Menteri sendiri yang mengatakan tidak layak. Nah kayaknya Pak Pak Ketua PSSI bilang gitu sih Bang. Bukan Menteri PUPR juga tadi kan kita udah putar. Saya nggak mau komentar kalau bagian yang itu Bang. Tapi saya sepakat dengan Pak Ketua Umum PSSI bahwa yang berhak menyatakan ini layak atau tidak layak itu verifikator PSSI siapapun itu. Karena kan sebenarnya sampai hari ini JIS itu belum disertifikasi sama FIFA Bang. Karena memang tidak pernah diajukan sama federasi. Harusnya kan setiap ada pertandingan internasional nih, Piala Dunia kah, U17, U20 atau apapun, FIFA Matchday dan segala macam, federasi mengajukan ke FIFA, ini loh stadion yang kira-kira akan jadi home base, gimana menurut Anda, kira-kira gitu kan. Kan kayaknya sering tuh kejadian-kejadian kayak gitu, termasuk yang U20 kemarin gitu. FIFA datang ngeverifikasi, oh ini udah sesuai standar dan segala macam. Nah, di situ belum pernah ada Bang, belum pernah ada kayak gitu. Jadi memang belum bisa dibilang sekarang layak atau tidak layak. Tapi dibangun sesuai dengan FIFA Stadium Guideline yang dibuat oleh desainer kelas internasional yang bangun Tottenham Hotspur Stadium, sehingga nggak mungkin dong jauh dari standar FIFA. Itu logika akal sehat orang biasa aja mestinya bisa masuk ke situ Bang. Gitu kira-kira. Ada tanggapan Pak Kamal? Ya kalau dibilang aneh, aneh juga, tapi kok bangsa kita ini susah ya. Karena gini, betul apa yang dibilang bahwa diajukan. Nah, bagaimana PUPR, bagaimana Nindya Karya, bagaimana kami menyiapkan U20, kami rasa sekali si FIFA ini strict, kerja keras kita dari mulai bulan Desember sampai bulan April, Mei, meskipun tidak jadi. Itu kita kerja keras dan kelihatan lelah mereka. Kenapa? Karena tahu FIFA itu rewel atau apa istilahnya tuh sangat strict. Nah, karena inilah kita tuh tahu bahwa ini loh kekurangannya, bahwa ini loh kekurangannya. Memang kalau yang makanya dengan Pak Erik bilang kalau hari ini dites pasti FIFA nggak lolos. Saya pun menjamin itu. Karena kami tahu dari pihak FIFA itu ada 2 bagian rumput. Ada dari Inggris, Alan Ferguson, dan ada dari Labo Sport, Australia. Kami itu direwelin, kami itu harus ini, harus itu. Tetapi setelah kami melakukan refurbishment, kami melakukan apa yang dilakukan yang seharusnya, bahkan nih Jalak Harupat itu tidak layak. Berkali-kali sampai 2 kali pertemuan FIFA datang, tidak mau FIFA. Tapi berkat PUPR yang kerja keras, Nindya Karya yang kerja keras, sampai marah-marah, sampai mereka rapat tuh sampai jam 1 malam, sampai saya ketiduran. Itu hampir tiap hari. Dan pihak pemerintah daerahnya mendukung bagus. Jalak Harupat sekarang bagus Pak. Nah saya jamin. Nah seperti itulah diajukan tuh karena kita sudah tahu. Kita tuh ingin yang diajukan tuh yang di-approve. Jadi kalau menurut saya niat Pak Bas sama niat Pak Erick Thohir itu bagus banget. Di repair dulu, disiapkan dulu, datang FIFA itu oke.
Karena kita sudah tahu itu. Tapi kalau misalnya datang, misalnya contoh FIFA datang dulu juga nggak ada masalah. Tidak ada masalah datang FIFA dulu bagus-bagus saja. Kenapa dia jadi polemik? Ini kan mau menggunakan JIS sebagai lapangan internasional supaya dipakai. Kenapa jadi polemik? Saya juga bingung ya untuk dengan pernyataan-pertanyaan yang kayak Bapak lakukan. Kenapa harus orang lain tidak boleh komentar? Saya juga bingung karena saya tanya, kenapa saya harus mengerjakan 29 lapangan yang dikerjakan oleh Lestarindo oleh siapapun di Indonesia ini? Kenapa saya harus mengerjakan Iwayan Dipta? Kenapa saya harus mengerjakan Bung Tomo? Kenapa harus mengerjakan Manahan? Kenapa saya harus mengerjakan Jalak Harupat? Kalau mereka kontraktor yang sudah lama itu berkecimpung di bola, itu memang bapak ini percayai. Karena saya juga sudah menolak. Boleh ditanya kepada Nindya Karya, boleh ditanya ke PUPR, saya menolak. Tapi FIFA meminta untuk disiapkan karena tidak layak. Bapak tahu nilai yang dikategorikan oleh FIFA antara 1 sampai 2. 1 tuh fail, Pak. Yang dikerjakan tahun 2020 banyak sekali yang fail, gagal pembangunannya. Bukan jenis rumput, Pak. Tapi membangunnya banyak batu. Nah, kami disuruh untuk membuang itu. Kami disuruh untuk membuat menjadi layak. Nah, contoh sekarang JIS. Kenapa jadi polemik kalau kami kasih ide. Kalau misalnya ternyata kontraktor lama itu misalnya mau mengerjakannya silakan. Itu bukan wilayah kami, nggak ada masalah. Jadi menurut Anda FIFA itu ketat sekali. Ketat sekali, sangat ketat. Yang nunjuk dia di mana? Oh, ya Saya ditunjuk oleh FIFA. Dan itu Bapak boleh cek ke PUPR, boleh cek ke PSSI, boleh ke siapapun. Dan sampai sekarang kami komunikasi dengan FIFA. Enggak, pertanyaan saya tadi kan FIFA ini ketat sekali. Betul. Tapi kemarin pertandingan yang U20 di Argentina, lapangannya botak-botak. Itu ditanya lagi kepada FIFA, Pak. Karena kalau kita sudah mengerjakan dengan baik. Jadi Ya, FIFA terima aja lapangan botak-botak itu. Ya karena itu ada satu masalah lain kan, bukan dengan masalah lapangan saja, Pak. Kan bukan masalah lapangan saja, dan itu pertandingan harus segera dikerjakan, dilaksanakan. Baik, saya kira Anda kritisi ya bisa boleh-boleh aja. Semua orang jadi boleh kritisi. Yang beliau persoalkan, Anda sebagai kompetitor mengkritisi pekerjaan yang saingan Anda lah. Yang saya tanyakan, siapa yang bertanya ke saya? Kenapa pihak lain tidak bertanya langsung ke kompetitornya? Karena kami bekerja dengan Labos untuk mengecek 3 hari, Pak. Kami didampingi oleh Lestarindo yang di lapangannya, kami didampingi oleh Jackpro. Dan itu datanya mereka lihat. Kenapa bertanya kepada kami? Kami nggak usah dilibatkan aja di situ, kan nggak apa-apa juga. Tidak ada kepentingannya buat kami, ya kan? Ya, tapi yang melibatkan kami. Ya, tapi kan begini, Menteri Basuki mengkritik lapangan itu setelah dapat konsultasi dari Anda. Makanya pertanyaannya balik ke Anda, benar ini jelek, kan begitu. Lah, apa saya harus mengatakan itu bagus kalau itu jelek? Kalau itu misalnya saya agronom, saya tahu bahwa kebutuhan rumput itu full sun misalnya, full matahari, kemudian medianya produksi itu, apa saya harus tutupi? Apa saya harus bilang bahwa medianya bagus, matahari penuh? Apa perlu begitu? Kan tidak, Pak. Saya orang agronom. Saya harus menjelaskan apa adanya. Saya bukan orang politikus. Baik. Makasih, Pak. Pemirsa, membuat kesalahan itu manusiawi. Tapi menyalahkan orang lain itu politik. Kata Herbert Ambry, Wakil Presiden Amerika 38. Kita lihat sejenak.
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya dengar Angga mau ada yang ditambahin. Jadi lupa Bang karena keburu iklan. Enggak, sebenarnya tadi kan Pak Kamas sempat bilang, iya justru itu juga kayaknya teman-teman dari Bureau Happold juga kayaknya pasti mikir ke sana gitu. Gimana sih dia bikin stadion yang sudah sesuai dengan standarnya FIFA gitu ya. Dengan pasti pengalamannya udah, dan kalau cek di website itu banyak banget stadion dengan standar internasional gitu ya. Sehingga pasti juga udah dipertimbangkan secara matang gitu. Dan sebenarnya kan perdebatan hari ini tentang JIS, tentang akses, tentang parkir dan segala macam itu, bahkan kalau buka website Bureau Happold aja di bagian tentang Jakarta International Stadium itu udah dijelaskan sama mereka bahwa ketika JIS mau digunakan untuk dengan kapasitas maksimalnya gitu misalnya ya, itu harus ada peningkatan kapasitas transportasi publik. Per hari ini sudah ada 3 rute Transjakarta, sekian rute Mikrotrans yang menuju ke JIS. Saya lupa pastinya Mikrotrans berapa, mungkin 2 atau 3 rute. Dari bus Transjakarta yang besar itu udah ada 3 rute, dari Senen, dari Harmoni, dan dari Rawamangun, dari Velodrome, itu udah ada 3. Sekarang stasiun groundbreaking di 8 bulan yang lalu, Oktober 2022, sampai sini juga masih dikerjakan gitu. Jadi sebenarnya secara master plan itu sudah sesuai gitu dengan apa yang bahkan direncanakan oleh Bureau Happold gitu ya, ketika ngedesain. Sehingga memang mungkin jadi percakapan publik gitu ya. Ini tidak layak lah apa segala macam. Mungkin sebenarnya harus dicek dulu nih master plan-nya itu kayak gimana sih gitu. Biar kita ada duduk di tempat yang sama. Kayak misalnya pintu akses cuma 1 ya waktu International Youth Championship di mana ada Atletico Madrid U18 kalau nggak salah dan lainnya memang baru 1 karena waktu itu belum selesai semua konstruksinya. Sekarang bisa dicek di Danau Cincin itu udah ada Ram Timur udah bisa ke sana. Waktu Dewa juga sudah ada yang bisa akses lewat Ram Timur. Keluarnya langsung di Danau Cincin yang di Sunter gitu. Sebenarnya nggak cuma 1 dan kalau misalnya stasiun sudah selesai, tambah lagi akses 1 yang dari arah stasiun langsung masuk ke concourse JIS. Direncanakan tuh ada 4 akses utama. Dan kalau misalnya ngomongin besar dan segala macamnya, kalau cek Allianz Arena aja, dari stasiun kereta, itu akses Allianz Arenanya lewat jembatan JPO yang lebarnya nggak lebih besar dari concourse JIS saat ini gitu. Dan di sana nggak ada masalah. Dan kenapa di sini kok jadinya kayak rumit gitu? Mungkin nggak baca master plan secara jelas aja gitu. Jadinya berdasarkan asumsi semata gitu ya. Padahal master plan di website Bureau Happold tuh jelas sekali disebutkan bahwa harus didorong ke transportasi publik, ada social cohesion di sana, ada pengembangan bisnis di sana dan segala macamnya. Gitu, Bang. Baik, sekarang giliran Arya Sinulinga. Jadi Bang, PSSI itu punya laporan inspeksi tentang JIS. Ini hampir 90 halaman lah ya. Jadi bukan ngomong inilah gitu ya. Kalau ngomong evaluasi ya, semua ada detail banget ya. Dan ini PSSI gitu. Kenapa kita harus ribut mengenai renovasi? Ada 22 lapangan di Indonesia direnovasi. GBK saja pun, kaliber GBK yang kemarin juga dikeluarkan bahwa termasuk 8 atau 10 terbaik stadion di dunia, itu pun direnovasi. Nggak ada yang nolak. Kenapa ketika ada satu stadion mau direnovasi, ada penolakan? Ada apa sih gitu? Niat kami PSSI adalah bagaimana stadion layak. Itu 1. Yang kedua, selama ini kan kita tahu JIS juga nggak dipakai dan sebagainya untuk bola, jadi polemik dan sebagainya. Bagi ketum PSSI Pak Erik, dia nggak mau polemik-polemikan lagi.
Apa yang kurang diperbaiki supaya JIS bisa dipakai untuk masa depan. Kita pingin Jakarta ini kalau ada dua bang, kalau ada dua lapangan bola di Jakarta, GBK dan JIS bisa dipakai, standar FIFA semua dan sebagainya. Yang senang siapa? Kami orang-orang bola yang pingin main bola. Yang selama ini kalau di Jakarta nggak ada pilihan lain, GBK 1. Kalau ada JIS kan 2. Sebagai pembeli enak dong kalau ada penjual 2 bang, tawar-tawaran negosiasi lebih gampang. Iya kan? Jadi bagi kami PSSI, makin banyak stadion yang layak, makin baik. Jadi jangan dibawa-bawa dikit-dikit ke urusan inilah politik dan sebagainya. Dan objektif aja. GBK kita perbaiki, semuanya oke, perbaikan objektif. GBT kita perbaiki, oke, nggak ada masalah. Manahan, Jalak Harupat, GBLA, maupun Jakabaring diperbaiki renovasi sama sesuai standar FIFA, oke, nggak ada masalah. Kenapa harus kita ributkan ketika kami mengatakan kita akan renovasi dan supaya ini baik? Kok harus ribut gitu loh? Ngapain diributin? Wah ini kami yang terbaik, kami adalah nggak boleh disalah-salahin. Ngapain? Tujuan kita memperbanyak lapangan bola. Jangan seakan-akan bahwa kerjaan saya nggak boleh dikoreksi. Jangan. Kita simpel-simpel aja. Mana yang baik kita perbaiki. Nah, itu dulu prinsipnya. Bahwa kita pingin main bola. Kami pingin main bola, makin banyak lapangan, kami makin bahagia. Apalagi kalau standarnya FIFA. Ada yang mengatakan, oh U17 kan nggak banyak penonton. Oh kita nggak pingin pakai JIS. Cuma untuk U17. Kita pingin pakai seterusnya pakai JIS. Pengen dong, masa kita nggak pengen pakai JIS? Bagus loh. Cuma kita perbaiki yang kurang. Masa nggak boleh kita perbaiki? Semua tempat di Indonesia ini kita perbaiki loh stadionnya. Masa hal-hal tempat nggak boleh kita perbaiki? Harus bisa dong masa kita bisa perbaiki. Apalagi itu standar bola. Ya kan? Nah inilah yang akan kita lakukan. Jangan dibawa ini begitu begini. Nggak ada kok. Semuanya kita perbaiki bang. Nggak ada yang enggak. Saya kasih contoh. Kalau ngomong ke U20 pun sebenarnya diperkirakan penonton nggak akan banyak-banyak juga kemarin kalau jadi. Tapi GBT, ini bukti, GBT kita perbaiki bagus sampai layak. Dan layak. Dan kemarin bang, waktu lawan Palestina, full 35.000. Kalau kami mikir cuma hanya untuk U20 saja, maka GBT nggak perlu direnovasi total dong. Nah, tapi karena kita pingin panjang nih, kami pingin timnas ini bisa dipakai bola, mau ke Jalak Harupat bisa, mau ke Palembang bisa, kemanapun kami pergi bisa. Selama ini kan timnas mainnya di mana? Main di GBK, dikit-dikit main di GBK. Kita pingin main di mana-mana. Supaya namanya timnas itu dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lakukanlah yang namanya assessment terhadap stadion. Ya, karena kita pingin supaya JIS-nya bisa layak kita pakai seterusnya. Kita lihat pertama, Pak Erik ngomong akses 1. Emang benar. Dan gak masalah. Kalau tadi kami cuma, ini aksesnya cuma 1, udah jangan pakai JIS. Enggak. Kita pingin, makanya kita tambah. Master plan, itu kok yang kami pakai. Kan belum selesai. Dikebut nih. Kita kebut, ya, kita kebut. Makanya kita kebut. Kita kejar. Kemarin kita undang nih. Bahkan pimpinannya Jakmania, supporter, kami ajak datang. Ikut. Supaya apa? Karena yang tiap hari, tiap minggu nonton di lapangan bola, itu adalah supporter. Keselamatan mereka yang harus kita jaga. Kami tanya, ada masukan nggak? Oh ada bang. Ini di Ancol, parkir udah bagus. Cuma kami mutarnya jauh banget. Jadi mau apa? Bikin JPO. Langsung Pak Eri bilang, wah ini ide bagus. Tanya, bisa nggak kita kerjakan? Bisa. Langsung lihat-lihatan, dari mana uangnya? Lihat Pak Heru, lihat Pak siapa? Akhirnya Pak Basuki bilang, udah uangnya dari PUPR. Itu ide dari siapa?
Jakmania. Yang ikut ke lapangan, kita tanya nih supporter, apa yang Anda rasakan ketika menonton di lapangan bola? Karena nyawa mereka yang harus kita jaga. Kemudian kita lihat lagi yang lain semua. Oh ini perlu, oh ada Ram Timur. Ternyata berhubungan sama jasa marga. Oh ada BUMN. Panggil BUMN, kebetulan kan kita juga BUMN juga. Bisa nggak BUMN jasa marga dipercepat tuh? Supaya Ram Timurnya bisa nyambung sana. Ya lihat-lihatan, ayolah cari duitnya. Kan gitu. Kemudian kita lihat lagi, oke bisa. Stasiun kereta api, kereta. Waduh susah nih. Dirutnya langsung ngomong, yang ada cuma sebelah sini nggak ada. Bisa nggak dikejar, dikerjain semua cepet-cepet. Dengan terpaksa dikatakan, bisa ya udah deh kami kerjain. Kan koordinasi semua bang. Baru ada juga nyambung jalan tol, CMNP. Kemarin CMNP dipanggil juga. Bisa nggak dipercepat untuk jalan tol sana? Bisa. Sehingga aksesnya nanti bisa secepatnya pada saat U17 bisa jadi 4-5 akses. Dipercepat semua. Nah, artinya kita pengen bikin solusi, bukan bikin sesuatu yang aneh-aneh kok gitu. Jadi bang, ini adalah kemudian rumput bang. Kami juga ke sana, dibukalah mengenai rumput. Ya, ditunjukkan banyak gulma dan sebagainya. Kok bisa banyak gulma? Oh, ternyata stadion kita itu bang, kan pakai penutup pembuka. Penutupnya, jadi matahari itu kena yang tengah. Yang di pinggir nggak kena matahari bang. Rumput itu kata Bang Kamal, tumbuhan juga. Dia nggak kena matahari, nggak kena fotosintesis. Akibatnya akarnya pun tak tumbuh bagus. Kami lihat kemarin, oh benar, nggak tumbuh bagus. Akhirnya ada alat pakai UV bang. Abang bayangkan, UV itu biasanya dipakai di 4 musim. Di Eropa. Di kita kan matahari bergelimpangan nih. Nggak perlu UV. Nah kita carilah harusnya rumput yang sesuai juga dengan kondisi Indonesia. Yang artinya, atau yang tahan dengan nggak ada mataharinya lah. Jadi bukan beliau yang mengatakan pakai rumput golf. Kami tanya, kalau bisa diperbaikan dan sebagainya, sesuai dengan ukurannya, berapa lama kira-kira? Kita nggak tanya siapa yang ngerjain bang. Jadi saya nggak mau ngomong kompetitor di sini. Ditanya sama Pak Kamal, 8-10 bulan. Bisa nggak kita bikin nursery-nya di lapangan yang di sana, training? Yaitu 8-10 bulan. Lewat waktunya bang. Pak Erik pingin apa? Pingin dipakai nih Jis. Bisa nggak cara cepat? Apa cara cepat supaya rumputnya bisa? Karena tadi banyak gulma. Dan banyak semua orang lihat tuh. Bisa dilihat dibongkar dan sebagainya. Semua ngeliat. Nah akhirnya ada solusi. Pakai rumput golf. Berapa lama? 3 bulan. Pilihannya apakah kita mau renovasi? Bisa pakai kontraktor yang punya ada itu bisa. Tapi butuh 8-10 bulan. Sementara kita bulan November. Mah, itulah masalahnya bang. Jadi ini masalah teknis saja. Kenapa misalnya PUPR manggil Pak Kamal? Beliau ini ditunjuk FIFA mengerjakan semua stadion. Stadion manapun yang dikerjakan semua kontraktor manapun di Indonesia yang 22 itu dan lainnya itu, dia juga konsultan FIFA-nya. Jadi ke siapa kami bertanya kalau bukan kepada orang yang ditunjuk FIFA melihat lapangan golf. Nah jadi itu bang, jadi tujuan kami adalah ini bisa dipakai, keselamatan penonton harus terjamin. Bang harus ingat, Indonesia sepak bolanya masih dipantau oleh FIFA. Kejadian Kanjuruhan tetap masih jadi sebuah catatan yang jadi historis sejarah kita. Makanya jangan heran. Hari ini Liga 1 masih penontonnya hanya boleh home. Yang away nggak boleh datang. Nggak boleh datang untuk keamanan. Bahkan nanti pada saat pemilu, daripada kompetisi dihentikan, akhirnya 50%. Supaya tidak ada campur tangan dan sebagainya, urusan politik dan sebagainya. Kami pingin tetap main bola. Jadi menjaga keselamatan itu adalah faktor utama kami di PSSI. Baik, Gitu bang. Makasih. baik. Bang Karni boleh, Bang Karni? Bang. Boleh saya tambah sedikit? Ya banyak
mengenai rumput tadi. Jadi bukan artinya bahwa diganti rumput lapangan golf. Pertama saya akan kasih gambaran dulu. Rumput lapangan golf sama rumput lapangan bola itu sama saja. Jenisnya Bermuda dan jenisnya Joycia sama. Jadi jangan sampai rumput golf beda. Bedanya hanya di tempat green. Green itu tidak bisa dipakai bola, tapi yang rough, fairway, tee box itu bisa. Sama saja. Bermuda sama Joycia. Ya, yang satu. Yang kedua, bukan harus dari lapangan golf. Kalau ada lapangan bola yang ready, ya dari lapangan bola. Cuma kita lihat di lapangan golf itu katakan 50 hektar. Fairway-nya itu yang sama potongannya dengan bola, itu ada 9 sampai 12 hektar. Untuk lapangan bola cuma 8.000. Kan lebih baik memakai itu seperti apa yang dilakukan di GBK. Di GBK itu kita pindahkan dari lapangan golf pada tahun 2018. Itu Baik. aja. Jadi bukan harus dari lapangan golf ya. Kalau ada bola silakan, nggak ada masalah, itu bagus aja gitu. Makasih. Saya mau nambahin sedikit Bang Karni. Tadi dari Bang Arya Sinulinga ya. Justru kita tuh senang sebenarnya. Kita punya semangat yang sama. Harusnya justru dipakai main bola. Nah, pasca JIS selesai, waktu itu Jakpro dan Persija sudah ketemu PSSI yang lama. Sudah minta, ini dong verifikasi dong, ini kita mau jadi home-nya Persija nih gitu. Dan sampai hari ini tuh nggak pernah jelas ini sebenarnya kenapa sih JIS nggak bisa dipakai untuk pertandingan Liga 1 bahkan gitu. Jadi kita sebenarnya punya semangat yang sama. Justru saya pribadi sebenarnya senang gitu. Bisa karena bahkan stasiun temporernya aja udah 8 bulan belum ada bentuknya Bang. Tapi karena Bang Arya datang ke sana, Pak Erick Thohir, gas pokoknya harus jadi nih komuter lain gitu. Ya alhamdulillah kalau misalnya nanti ternyata November udah ada komuter lain itu sangat membantu sekali prosesnya gitu. Jadi sebenarnya semangat kita sama-sama pengen main bola. JIS, Pemprov DKI Jakarta waktu itu bahkan dari Liga 1 juga kita udah ayo dong ini kita pengen pakai nih Persija main di JIS dong gitu. Kok nggak pernah dapat lisensi sih gitu. Nah syukur-syukur alhamdulillah kalau pengurus PSSI yang baru lebih Ya, PSSI gas. baru. Betul. Kalau PSSI yang baru ini justru terbuka, kasih tahu dong kurangnya di mana, yuk kita pakai supaya bisa dipakai gitu. Itu jadinya enak gitu. Ini kan begitu masalahnya begitu yang diomongin langsung kesannya jadi downgrade hasil kerjaan. Nah, itu yang memang miskomunikasinya kan di situ. Ya, Dari kadang-kadang media kan serunya gitu bikin seru. Nah. Nah, kita ini kan ini jelas. Enggak ada kok, enggak ada niat apa. Ya, Kita makanya pingin itu. pokoknya karena kita pingin pakai di sana. Sepakat. Aku pingin kan, kok aku sih. Pak Erick itu pingin apa? Timnas ini main di JIS. Kan pingin juga kita. Karena misalnya Kaf nih, Pak Bang Karni. Kami ke GBK bilang harga sekian. Mahal kali, datang JIS. Kalian bisa sekian enggak? Kan enak sama kita. Daripada satu doang, Ih. disandera gua sama GBK gitu loh. Itu kasarnya Iya. gitu. Gitu bos. Gitu. Pokoknya Itu sih, kita sama. Ya, Pak. Semangatnya sama, cuma memang karena ada satu dan lain hal, jadi kesannya yang satu mendowngrade yang lainnya, yang satu mendowngrade yang lainnya. Saya Itu nggak mau. yang jadi karena master plan-nya udah sesuai yang tadi diomongin Bang Arya juga itu ada di master plan-nya gitu. Jadi kayak kok ini kesannya gitu, ini tidak didesain dari awal yang begini lah gitulah kira-kira. Bukan Bang Arya. Kenapa media rame? Media nggak rame kalau kemarin nggak diundang rame-rame lihat JIS. Dan di sana Menteri Basuki kan membuat pengumuman yang mengagetkan orang bahwa rumputnya ternyata tidak layak. Ya justru itu. Jadi kalau hanya pintu masuk masih satu, mungkin orang nggak kaget seperti ini. Dan kedua, kalau yang lain itu direnovasi berapa tadi? 20-an juga direnovasi kan? Kenapa yang diributkan coba JIS? Maksud saya diributkan pemerintah. Harusnya pemerintah juga ribut dong renovasi Enggak yang bang, lain. semua diributin. Enggak rame kayak gini. Ya karena banyak ramein bang, kita mah gak ada ramein lah. Menteri ngomong Oh, gimana kenapa? caranya? Semua lapangan Pak, di 6 lapangan yang ada bang, itu Pak Bas turun. Malah Pak Bas turun, Pak Menpora turun,
Pak Erik Ketua Umum turun. Tapi nggak bilang ini nggak layak, nggak begitu. Udah nggak layak bang memang dulu. Abang aja memang nggak layak dari dulu itu. Baik, sekarang guys. Khalifah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bicara drama Korea yang terjadi di JIS. Drama, sangat drama. Drama pertama, Menpora bicara tentang akses pemain yang tidak bisa masuk untuk ke pintu khusus. Drama pertama. Lalu beredarlah video-video bagaimana pemain langsung masuk dengan akses yang khusus untuk pemain. Itu bantahan dari netizen. Drama yang lain lagi adalah Pak Erick Thohir melakukan konferensi pers mengatakan bahwa pintu masuk Stadion JIS cuma satu. Lalu ramailah penolakan bahwa ada 4 pintu masuk di kawasan JIS. Jadi ini tidak diupdate berita antara 2 tahun sebelumnya dengan yang tahun sekarang. Jadi akses pintu masuknya ada 4, akses pemainnya jelas. Lantas dimasalahkan tentang orang berpikir bahwa gate masuk ke stadion cuma satu. Gate-nya di tribun. Akhirnya jadi seperti itu, ada miss. Padahal pintu masuk ke tribun itu totalnya ada 127 pintu. Dan kita melakukan simulasi sebelum pertandingan agar setelah pertandingan 15-20 menit kemudian penonton itu sudah clear area. Dan itu dibuktikan ketika launching JIS antara Persija dengan Liga 1 Thailand, Chonburi. Berapa jumlah penontonnya? Jumlah penontonnya 70.000 orang. Dan itu tidak ada masalah. Lalu juga ada pertandingan lainnya. Atletico Madrid dengan Barca U18 dengan Bali United kalau nggak salah itu. Tapi waktu itu masih COVID, jadi penontonnya dibatasi. Apa yang terjadi? Para pemain-pemain itu memuji lapangan, memuji stadion segala macam. Bagaimana tentang rumput JIS? Mereka memuji. Anda tadi bicara tentang rumput di JIS sambil mengatakan bahwa Anda yang merenovasi lapangan di Gelora Bung Karno. Polemik rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Protes dari kiper Timor Leste maupun dari Filipina terhadap rumput yang ada di stadion. Ini kan yang Anda kerjakan kan? 2018. Oke, nanti aja jawabnya. Biarkan saya bicara aja dulu. Jadi ada menteri mengkritisi tentang apa yang ada di JIS, akses pintu masuk. Ada menteri lainnya lagi berbicara tentang akses pemain. Drama puncaknya adalah Pak Basuki bersama Pak Erick Thohir membawa rombongan wartawan ke dalam JIS. Lalu udah 3 menteri tambah nih, perlu lagi seorang vendor untuk berbicara tentang rumput dengan foto yang sedemikian rupa. Dan itu tidak menyatakan mendiskreditkan Anies, tidak. Mana bisa. Sangat jelas amat itu. Lalu Pak Arya, terima kasih banyak untuk ucapannya saat ini. Kita harus lakukan JPO, bisa. Stasiun bisa. Sekarang setelah Anies tidak ada. Bagaimana saat Formula E? Tidak ada satupun BUMN yang ikut. Lalu menyatakan kita nggak ada masalah kok. Kita ingin semuanya untuk Indonesia kok. Kita ingin semua pemain di lapangan dipakai kok. Mohon maaf kalau saya katakan bullshit. Karena selama ini yang terjadi kan tidak seperti itu. Itu ada di rekam jejak kita semua. Yes. Bagaimana kesulitan yang kita alami selama Anies memimpin. Contohnya Formula E tadi. Jadi udahlah, kita jujur aja lah. Kenapa jadi seperti ini? Karena yang bangun JIS itu Anies Baswedan. Kalau bukan Anies Baswedan nggak terjadi seperti ini. Karena Anies lah. Makanya kalau benar tidak ada drama, maka ucapan pertamanya adalah bukan akses pintu masuk JIS. Ucapan pertamanya
Kita beruntung Jakarta ada stadion bagus seperti Jakarta Nasional. Tapi masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Kan seperti itu. Kan kalimatnya tidak itu. JIS tidak sesuai standar FIFA. Itu kalimatnya. Belakangan diralat lagi, yang bisa menyatakan standar FIFA atau tidak adalah FIFA. Tapi sudah menyatakan tidak sesuai dengan standar FIFA karena akses pintu masuknya cuma satu. Kita kebanyakan bicara tentang JIS tidak standar FIFA. Sementara FIFA-nya sendiri belum memverifikasi. Saya balik bertanya, PSSI itu didirikan tanggal 19 April tahun 1930 oleh Pak Suradin. Didirikan. Prestasi PSSI tahun 56 kita masuk Olimpiade, itu menahan imbang Uni Soviet. Prestasi terakhir kita yang puncak prestasi kita, tahun 77, PSSI masuk final melawan Korea Utara. Final pra-Olimpiade, tinggal selangkah lagi kita masuk Olimpiade, tapi kalah di adu penalti. Bahkan saya hafal nama-nama yang gagal menang bolanya. Oyong Liza dan Anjas Asmara. Lalu kita pulang penonton itu menangis. Itulah puncaknya prestasi PSSI dari tahun 77 sampai hari ini yang belum pernah terjadi lagi. Padahal kita sangat berharap Indonesia masuk di Piala Dunia, masuk di Olimpiade. Kan begitu harapan bangsa Indonesia itu. Tugas utama PSSI adalah memajukan sepak bola Indonesia. Itu tugas utamanya. Pertanyaan standar saya, punyakah PSSI standar kompetisi kita? Itu yang harus dipertanyakan. Tidak melulu membuat drama di JIS. Kan pertanyaan terbesar kita adalah kapan kita merasakan aura menonton pertandingan Indonesia, benderanya berkibar di Piala Dunia. Kenapa saya pertanyakan itu? Karena Korsel, Jepang, Arab Saudi, startnya sama kita. Mereka sudah berkali-kali menjadi langganan Piala Dunia. Sementara PSSI tidak. Kenapa seperti itu? Karena memang dikelola secara politis kok. Selamanya PSSI dikelola secara politis. Oleh sebab itu sepak bola kita tidak maju-maju. Saya masih kecil itu mengalami pertandingan-pertandingan bola yang sangat semarak. Klub saya dulu MBFA Pak Ferry. Di lapangan Banteng. Yang ini adalah Ibung. Ada lagi Indonesia Muda, ada yang lain-lain. Rasa-rasanya dulu itu lebih bergairah gitu ketimbang sekarang ini. Sekarang kita lihat coba. Apa standar PSSI dalam membuat kompetisi yang teratur? Ada tidak? Bahkan liganya pun berubah-ubah. Tapi dalam konteks politik ramai sekali. Kenapa? Karena JIS mau dipakai. Kenapa JIS mau dipakai? Karena di belakang itu ada nama Anies Baswedan. Kalau tidak ada nama Anies Baswedan, Jarak Harupat, Dirna Nawasi nggak rame, yang lain-lain nggak rame. Kalau Anies ada dramatisasinya, pada saat konferensi pers, JIS tidak layak. Belum apa-apa, sudah ada penghakiman, JIS tidak layak. Jadi bagaimana kita bicara standar FIFA, sementara FIFA-nya sendiri belum diminta untuk memverifikasi. Terkait soal rumput. Rumput yang ada di JIS itu sama dengan rumput yang ada di Stadion Allianz. Sama, itu modelnya hibrid. Tadi Bapak ini dikatakan bahwa Pak Kamal diajak untuk membangun lapangan JIS. Tapi tidak mengerti tentang cara-cara yang diitukan. Tadi kan ada kalimat tuh, saya bagaimana melakukannya? Saya tidak mengerti nih standar ini. Kalau tidak mengerti bagaimana Bapak bisa mengevaluasi rumput yang ada di sana? Kan Bapak nggak paham. Kok bisa mengevaluasi sih? Jadi gini Bang, terkait soal vendor ini, saya ini bangun rumah. Bisnis saya kan properti. Kalau saya lagi bangun rumah, 5 laku, itu dengan vendor aluminium yang lain. Nanti saya bangun lagi 5 yang lain, ada vendor baru di aluminium. Lalu dikritisi itu, Pak yang ini aluminiumnya kurang Pak, bagusan yang punya kami Pak. Itu biasa Bang. Antar vendor kayak gitu kelakuannya. Itu biasa gitu. At hominem nih. Menurut saya. Ini hominem. Begini sebentar, begini. Kenapa? Kan harusnya di sana ada Jakpro. Kalau benar-benar fair. Kenapa Jakpro tidak dikasih bicara? Kenapa yang membangun itu tidak ada di sana tidak bisa bicara? Seharusnya kan sama-sama didatangkan, sama-sama bicara. Itu fair. Ini tidak kok. Artinya di belakang itu memang sudah ada niat. Aku bantah boleh? Nanti dulu. Ya. Sudah ada niat. Niatnya apa? Drama.
bahwa JIS ini tidak layak standar FIFA. Gua renovasi, gua lah yang bangun ini jadi bagus, gua lah yang bikin JIS itu jadi hebat. Ada latar belakang dirinya untuk apa? Untuk 2024 nanti. Saya kira itu. Ada satu. Saya dulu boleh nggak? Sebelum ada saya dulu. Saya dulu boleh nggak? Tadi saya mau pertanyakan bahwa ketika Anies bikin Formula E, nggak ada BUMN itu. Oke, tapi saya mendengar bahwa yang tidak mau mengotak BUMN itu Anies sendiri. Siapa bilang Bang? Bahkan Sahroni itu teriak kan ada di media. Enggak, nanti saya bantah itu. Sahroni teriak. Udahlah kalau BUMN nggak mau bantu ya sudah. Gini, Kan gini. seperti itu. Oke Bang, nih saya kagum juga sama Ges ini. Mungkin dia makhluk yang bisa berpindah-pindah tempat. Nggak tahu dia belajar dukun di mana, mungkin di Karo ada tuh Bang. Abang tahu nggak Bang Dalim, itu bisa orang dukun pindah tempat, tahu tempat, pindah-pindah. Dia nggak ada di sana, dia bisa tahu semua di sana, dan semua salah. Ini hantunya, mungkin dukunnya salah ramal dulu. Pertama, kami tidak pernah membawa wartawan ke dalam lapangan JIS. Tidak ada satupun wartawan masuk lapangan JIS. Semua di luar, bisa tanya ke semua media, apakah diperbolehkan masuk? Tidak boleh masuk ke dalam. Jadi itu saja hantunya, dukunnya udah salah. Cari dukun yang baik. Satu dulu, bentar dulu. Wartawan ada di kawasan JIS bagaimana nggak Tadi Anda bilang ada? di lapangan JIS, udah ya dalam JIS, udah satu. Lapangan atau di kawasan itu kan Loh, kawasan JIS. Itu mau dipilah-pilah gimana Nanti sih? lihat rekamannya, bisa Anda lihat ya. Ada wartawan di Udah, sana udah. kumpul. Emang Satu. wartawan Satu. itu dapat Satu. info ada menteri datang ke sana dari mana? Satu. Tidak terinfo. Satu ya, satu. Yang Ya, rasional lah. kalau satu, kasih jawaban. dua. Ini dukunnya salah mulu. Jakpro hadir di sana. Sejak awal rapat, seluruh dirut Jakpro, direksinya, semua malah di rapat PUPR pun Jakpronya hadir semua dengan direksinya, korseknya dan semua lengkap hadir di sana. Tadi dikatakan Jakpro nggak dikasih ngomong. Dikasih ngomong. Maka saya bilang dukunnya dari mana nih? Dia nggak ada di sana, dia tahu. Makanya cari dukun ke depan Mana agak pintar. media yang muat Jakpro bicara? Lah. Saya dapat kok informasi dari Sebentar Jakpro. dulu. Saya kan ternyata nggak ada Jakpro disuruh ngomong. Disuruh ngomong. Semua ada di situ. Bahkan dirutnya ditanya, ini gimana? Ini gimana? Ini gimana? Semua ditanya, ya. Makanya kalau nggak ada di sana, jangan jadi halusinasi. Ini karena ketakutan sih ya. Itu satu. Jadi saya nggak mau lah yang gitu-gitu kan udahlah. Yang kedua gitu ya. Tadi dikatakan mengenai, ini saya ngomong fakta aja Bang ya. Mengenai pemain. Memang nggak bisa masuk bus besarnya. Kalau bus sedang bisa masuk. Ya, udah. Akhirnya apa? Kita beritahu nih Bang. Dipindahkanlah sekarang nanti untuk bus penumpang, bus pemain masuk ke situ. Karena atasnya ceilingnya ini nggak bisa masuk. Masuk situ, terpaksa dipindah ke bawah. Dan akan dibangun eskalator ke atas. Perubahannya ada seperti itu. Jadi itu benar, itu fakta yang ada di lapangan yang saya nggak bisa mengatakan bahwa itu nggak ada, itu ada. Jadi ceilingnya nggak bisa masuk. Ini fakta ketiga. Fakta keempat, bukan keempat ini di luar lah. Tadi katanya ini BUMN begini. Saya di sini PSSI, makanya kadang-kadang susah gitu ya. Makanya, tapi nggak apa-apa lah, udah terkontaminasi semua gitu ya. Ya mengenai Formula E saya jelas ngomong. Pengajuan proposal itu hanya seminggu. Yang jawab saya. Dan pelakunya saya. Saya tanya semua korsek, kamu terima kapan? Seminggu. Emang ini apa? Tapi udahlah, ngapain gitu. Dan jangan ngomong Anies deh ke saya, tanya siapa saya ke Anies. Tanya nanti Pak Gis, siapa saya ke Anies. Anda kan tahu saya siapa ke Anies, jadi gak perlu ngomong Anies ke saya. Ya, Anies kenal saya sangat baik. Dan saya kenal Anies sangat baik. Tanya Anies siapa saya. Jadi ini gak ada urusan politik Bang. Ya, jadi kita lebih kepada urusan bola saja. Jadi janganlah kita, udahlah, kami hanya ngomong ini keselamatan. Kami lihat faktanya bahwa ini kurang dan sebagainya. Kita perbaiki. Udahlah. Nggak boleh kita takut hal-hal yang kita bikin diperbaiki orang. Ya nggak apa-apa. Atau kita tujuannya apa? Lapangannya bisa dipakai main bola. Itu aja bagi PSSI. Makasih.
Pak Karni. Bang Karni, Ini saya udah tambahin, kebanyakan. Bang. Pemirsa, saya tawarkan kepada musuh saya, kalau dia berhenti berbohong mengenai saya akan berhenti mengatakan kebenaran tentang dia. Adlai Stevenson, politisi Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Harusnya langsung ke Pak Andreas, tapi guys, kepingin ada yang ditambahkan. Silakan. Terima kasih Bang. Menjawab tentang akses pemain yang bisnya tidak bisa masuk. Kebetulan saya bawa videonya, mohon diputarkan, kita lihat sama-sama bagaimana bis pemain itu dengan leluasa, dengan mudah masuk ke kawasan JIS dan sampai ke pintu pemain. Silahkan. Si Kita ada Apa? bicara fakta, ada faktanya ini. atau Barcelona. Bisnya. Terlihat sih kayak Bali United nih. Indonesia. Kamu. Pemain yang mulai turun. Kita melihat kondisi lapangan seperti apa. Jadwalnya. Cukup ya. Tadi kalau lebih banyak sedikit pemainnya masuk ke dalam Tes. stadion itu dengan bis yang 40 sampai 50 seat. Itu adalah faktanya yang ada di JIS sekarang gitu loh. Jadi bagaimana dramatisasi itu di media diucapkan oleh seorang menteri pemuda dan olahraga yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan hari ini. Jadi itulah kenapa saya katakan ini penuh drama. Penuh dengan tendensi terhadap Anies. Karena kita punya rekam jejaknya, punya alasannya. Terima kasih Bang. Bang, sedikit Bang. Supaya ini. Abang, ini bukan standarnya kita untuk pemain bola ini, busnya. Bisa lihat standarnya punyanya PSSI, punya yang klub dan sebagainya, yang biasa dipakai di semua stadion, GBK dan sebagainya. Ini tinggi tuh. Ini kan rendah ini sedang. Jadi memang beda busnya. Jadi ini memang bukanlah bus, itu kan Transjakarta Bang. Bukan bus, jadi bukan bus yang bahwa ini untuk pemain, bukan. Artinya memang yang standar yang biasa dipakai hampir semua klub atau timnas dan sebagainya seperti itu. Jadi ini kan Transjakarta kalau busnya. Jadi itu aja sih, makasih. Baik. Sorry Bang Karni. Bang Karni. Sebenarnya di video ini di belakangnya sebelumnya itu ada video bus yang tadi Bang Arya sebut, yang tinggi, yang apa, yang biasa bus pariwisata yang besar-besar itu. Kalau diterusin, nah ini yang ini. Bus ini kan yang dipakai sama tim-tim klub-klub di Liga Indonesia juga gitu. Jadi sebenarnya masuk-masuk aja. Cuma memang tidak didesain untuk naik ke atas, karena atas itu harusnya didesain awalnya adalah untuk VIP, VVIP, presiden, gubernur dan segala macamnya. Nah pemain turun dari sini masuk langsung naik lift ke locker room gitu, ganti baju dan segala macam di sana. Iya. Itu sih kira-kira sebenarnya desainnya JIS-nya. Agak sulit memang Bukan menerima fakta ya. Itu bisnya besar itu kan. Bukan. Artinya kan udah dicoba. Tapi makanya kami pindahkan ke bawah. Yang dia memang diperuntukkan bisa dinaikkan ke atas. Jadi harusnya lihat lift Lah itu. itu kan udah ada bisnya, udah ada videonya. Gimana lagi gitu. Apalagi yang tidak ada gitu.
tingginya beda bos, jadi lain gitu. busnya. Tinggi itu mengurangi jumlah orang bisa Tadi masuk dalam gini bis nih, tidak? Gini, tadi kan udah diberitahu juga, memang ini bukan dirancang untuk itu kan, untuk VVIP kan? Bukan, Bukan, lain. yang lain tadi cerita. yang video yang beredar cerita. bang, Iya. video yang beredar yang entah itu diambilnya saat apa, Iya. yang ada bis mau naik, nah itu Iya. memang RAM yang disediakan buat VIP dan VVIP buat presiden, gubernur dan segala macamnya lah. Pemain memang di sini ini yang pakai bis ini. Itu sih saya menjelaskan Enggak, itu aja. ini turunnya di mana nih? Bagian lift bukan? Di depan yang itu yang lobby yang utama itu, lobby utama, Utama akses langsung pemain. masuk. Ini kan kondisinya pers IYC ya, International Youth Iya. Championship 2020. Betul. Iya, tapi gini. Bukan, ini memang busnya bukan yang ini gitu. Aku serius nih, bukan kita ngada-ngada ya, tapi memang bus yang biasa dipakai. Tapi udahlah. Tapi yang pasti kita udah bikin ke bawah. Baik, Ya baik. kalau gitu busnya juga perlu direnovasi juga bang. Oh enggak. Enggak perlu. Itu kan baik busnya. Makasih. Bang Karni. Bang, boleh mengenai rumput tadi Pak? Enggak, rumput udah selesai. Pak Andreas, Baik bang, terima kasih bang. Dari tadi saya menikmati perdebatan ini. Saya ini orang politisi. Tadi ditanya sejak tahun berapa masuk di dunia politik, sejak tahun 96 saya di politik ini. Kebetulan sekarang saya di Komisi 10, salah satu mitra kerja kami itu Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk PSSI juga gitu. Saya lihat olahraga, ya termasuk sepak bola ini, proses terjadinya suatu event sepak bola atau event olahraga itu adalah bagian dari keputusan politik, pasti. Tidak bisa kita lepaskan dari keputusan politik. Tapi pada pelaksanaannya, baik itu yang menyangkut hal teknis maupun bagaimana permainan sepak bola, itu adalah peristiwa olahraga yang seharusnya jangan masuk atau wilayah politik jangan masuk ke situ gitu. Karena itu akan merusak baik pelaksanaannya maupun sepak bola itu sendiri atau olahraga itu sendiri. Kalau politik masuk di dalam urusan teknis pelaksanaan sepak bola atau teknis permainan sepak bola. Karena disitulah yang selama ini hal yang mengganggu prestasi kita gitu Bang. Termasuk juga ya pelaksanaan. Kalau pelaksanaan itu terlalu banyak masuk wilayah politik atau dipolitisasi, nah itu akan mengganggu proses pelaksanaan sepak bola. Nah saya kira dalam hal ini perdebatan tadi ini penuh dengan apa? Penuh dengan kecurigaan, saling mencurigai satu sama lain gitu. Nah yang saya kira seharusnya ya tadi kemarin waktu saya diminta untuk terlibat di sini saya bertanya kenapa saya diajak untuk apa debat soal sepak bola ini, soal stadion itu gitu. Jujur saya sendiri belum pernah ke stadion ke JIS itu karena memang belum ada event sepak bola yang yang internasional atau sepak bola yang perlu ditonton di sana. Tapi saya sering nonton ke Senayan, saya pencinta bola, saya pernah pemain bola juga dan saya juga penonton bola yang setia gitu. Saya pernah ke beberapa stadion Arena saya pernah datang, stadion Bernabeu saya pernah kunjungi, River Plate saya pernah kunjungi. Jadi banyak stadion juga ketika saya dulu belajar di Eropa, saya penonton tetap di Stadion Arena, termasuk penonton tetap juga di Stadion Frankfurt. Dan sebagai pemain bola penting sekali kondisi stadion. Baik itu lapangannya maupun situasi di sekitar lapangan pertandingan itu. Sebagai penonton, kenyamanan itu penting. Kenyamanan di dalam menonton sepak bola dan keamanan itu pasti. Nah, faktor-faktor inilah yang harus menjadi diutamakan. Saya tidak melihat bahwa ini siapa yang membangun, siapa yang memperbaiki, tapi bagi penonton saya kira kita semua setuju bahwa penting untuk sebagai penonton kita penting keamanan, penting kenyamanan. Saya kalau lihat stadion, misalnya stadion utama Senayan, saya selalu nonton. Terakhir saya nonton pertandingan
timnas lawan Argentina itu. Saya selalu kalau tidak turun di FX, jalan ke dalam, atau turun di Senayan City, Plaza Senayan, jalan masuk ke dalam sama-sama dengan penonton lain gitu. Tapi menjadi tidak nyaman karena terlalu banyak pejabat. Misalnya para menteri-menteri yang harus datang dan dengan pengawalan yang begitu berderet masuk ke dalam Stadion Senayan, dan kemudian itu mengganggu penonton yang lain. Kalau masuk ke stadion cukup VVIP lah, cukup presiden, wakil presiden, atau penonton atau tamu-tamu penting dari kedutaan yang masuk dengan mobil. Tapi penonton-penonton yang lain kita jalan sama-sama lah menuju ke stadion. Karena itu menyangkut kenyamanan kita semua gitu. Dan kita sebagai pencinta bola tentu menikmati suasana baik di luar stadion maupun di dalam stadion gitu. Jadi kalau kita bicara kembali ke soal debat kita, fokus debat utama kita soal JIS ini, saya kira semua aspek itu harus menjadi perhatian kita gitu. Saya tidak mempersoalkan soal, ya terus terang saya berterima kasih juga jadi belajar ilmu rumput dari ahli kita ini, ahli rumput ini, dan itu penting gitu. Bahwa kalau memang itu kita butuhkan, saya kira itu harus kita lakukan gitu. Kenapa sih kalau untuk suatu kualitas yang lebih baik tidak kita tidak gunakan itu gitu. Begitupun dengan suasana yang lain gitu. Nah, saya kira di sini poin dari dari perdebatan ini, saya kira cukuplah kita berpolemik soal hal-hal yang berkaitan dengan ya politisasi di dalam urusan teknis. Baik itu teknis penyelenggaraan maupun jangan sampai juga teknis di dalam permainan. Misalnya politisasi di dalam, kalau saya pejabat kemudian saya paksakan orang dari klub saya untuk jadi pemain tim nasional. Nah, itu bagian dari politik masuk di dalam urusan teknis, atau saya paksakan pelatihnya harus dari klub saya gitu. Ini kan Bang Arya tadi kan Karo United itu. Kalau pelatih Karo United harus jadi pelatih nasional, ya ini politik namanya. Karena dia adalah bagian dari EXO. Ini contoh aja Arya. Tapi itulah hal-hal yang saya kira perlu kita hindari dalam urusan politik dan olahraga gitu. Tapi keputusan untuk pelaksanaan itu adalah bagian dari keputusan politik. Karena itu tanggung jawab negara di dalam pelaksanaan suatu event atau pelaksanaan dari pertandingan sepak bola itu. Saya kira itu Bang. Baik, sekarang Pak Dali Tahir, anggota Komite Etik FIFA 2004 sampai 2008. Terima kasih Bang Karni. Saya merasa terhormat duduk di sini di antara orang-orang penting di negeri ini. Ada Bung Pereira, tokoh politik yang pencinta sepak bola. Ada adik saya Arya Siddalingga, satu kampung sama saya. Sekarang jadi pengurus sepak bola. Bapak-bapak ini juga yang malam ini baru saya ketemu. Terima kasih, saya banyak pelajaran. Dan tentu saja yang satu ini, adik kita yang paling kita sering lihat di TV. Dan Pak Akmal, ahli rumput kita. Jadi Pak Kamal, maaf Pak, ini udah tua jadi kadang-kadang suka lupa. Terima kasih semua, Bapak juga. Saya mungkin orang yang paling lama berkecimpung di sepak bola. 50 tahun. Ya, untuk itu saya ingin mengajak kita semua kembali kepada intinya. What is football? Apa sepak bola? Sepak bola adalah permainan olahraga yang paling menarik di seluruh dunia. Anggota FIFA lebih dari 200 negara, lebih besar dari PBB. Ya. Kemudian kalau final Piala Dunia, 3 miliar, 4 miliar penduduk dunia yang menyaksikan langsung melalui siaran televisi. Jadi memang berat. Tugas FIFA itu berat sekali. FIFA memiliki anggota yang begitu banyak, antara lain PSSI sebagai anggota FIFA. Apa tugas PSSI? Memajukan sepak bola di negerinya. Ya, artinya kualitas sepak bola harus ditingkatkan. Betul,
sepak bola yang indah hanya bisa dimainkan di stadion yang bagus, itu pasti. Kalau sepak bola tim nasional suruh main di lapangan banteng kayak dulu, babak belur, bengkak semua kaki pemain, nggak mungkin. Oleh karena itu, stadion yang memenuhi aturan FIFA itu wajib hukumnya. Nah, itulah tugas dari federasi. Walaupun pembangunan stadion itu bukan tanggung jawab federasi, itu tanggung jawab negara. Kalau negaranya mau olahraga sepak bola maju di negerinya, perbaikilah infrastruktur olahraga. Nah, itu yang kita himbau Bapak Menpora yang masih muda ini untuk perhatikan hal-hal seperti ini. Sehingga Pak ahli rumput bisa mengembangkan bisnisnya di seluruh stadion di negeri ini. Itu. Jadi PSSI nggak boleh dituding-tuding tanggung jawab soal stadion. Bukan urusannya kok. Urusannya adalah menciptakan kompetisi supaya sepak bola di negeri tercinta ini bisa maju. Dan salah satu hal yang membuat penonton itu nyaman dan aman seperti kata Pak Pereira tadi adalah one ticket, one seat. Saat orang beli tiket, dia harus punya kursi. Nggak bisa beli tiket kayak di Kanjuruhan, nggak ada nomor kursinya. Apa itu? It's a disaster. Dan FIFA memastikan one ticket, one seat. Itu harus, itu salah satu persyaratan. Saya sangat menyesal belum pernah berkunjung ke JIS itu. Sehingga saya nggak bisa komentar soal tapi di seluruh stadion di dunia, saya sudah keliling seluruh dunia sebagai anggota FIFA, periksa stadion-stadion. Dan semua stadion yang modern itu bis pemain lah yang boleh sampai ke dalam stadion. Saya 4 tahun tinggal di Italia, setiap minggu saya nonton sepak bola di Roma di Stadio Olimpico. Anda tahu? Jalan 2 kilometer saya dari tempat parkir mobil ke stadion. Itulah keindahan sepak bola seperti kata Pak Pereira. Bukan semua orang boleh ke pintu masuk stadion. Nggak cukup. Teknis nggak mungkin. Kalau si A boleh, si B boleh dong. Si C boleh. Itu yang nggak boleh. Nah, ini kita harap dengan hadirnya Pak Arya Sinulinga di sini bisa menyampaikan hal-hal seperti ini. Didesain. Ya, bahwa nggak semua orang harusnya hanya kepala negara sama wakil kepala negara yang boleh. Kalau ketua umum PSSI ya duluan lah, pagi-pagi udah datang gitu ke situ kan, ke stadion itu loh. Nah itu, jadi kita kembali kepada the beauty of the game. Ya, itu. Dan yang kedua, FIFA menetapkan adanya statuta atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Hormatilah itu. Ya, kalau soal rumput, soal itu teknis. Saya tak yakin di PSSI ada direktur infrastruktur atau apa yang tanggung jawabnya. Ya, dan menurut saya, maaf Pak Arya, nggak perlu ketua umum komentar-komentar soal stadion itu loh. Suruh aja direktur teknik atau apa, nggak perlu. Karena kalau ketua umum bicara itu langsung ada impact-nya gitu. Ya, suka atau tidak suka. Ini yang kita cegah. Karena sepak bola adalah alat persatuan bangsa. Bukan alat pecah belah bangsa. Ini didirikan tahun 30 PSSI. Sampai sekarang, mohon maaf Pak Arya, saya termasuk pernah jadi pengurus. Tapi prestasi yang berhasil secara global itu belum ada. Itu yang tugas yang harus dikerjakan oleh federasi. Saya rasa itu Bang Karni, jadi mari kita sama-sama. Diskusi seperti ini indah sekali. Ini seharusnya setiap masalah yang timbul kita bicarakan seperti ini. Sehingga terjadi pengertian di antara via-via ini. Ya, via yang pro dan kontra karena tidak ngerti, tidak tahu dan tidak pernah terlibat. Dengan begini jadi tahu. Akibatnya bisa kita bersatu. Ya, jadi kepada semua pihak saya mohon, marilah kita jaga persatuan sepak bola. Malu kita sama Pak Suratin. Dia masih dijajah Belanda pun dia udah mendirikan PSSI.
Kita yang udah merdeka menikmatin aja kita nggak pandai. Itu. Ya. Terima kasih. Saya rasa itu Bang Karni, sementara saya punya pendapat. Terima kasih. Ya coba satu aja. Tadi dibilang kalau stadionnya baik bermain aja akan baik. Brazil tuh stadionnya jelek-jelek loh. Bermain aja cantik-cantik sepanjang masa. Brazil stadionnya jelek-jelek. Tapi bermain aja cantik-cantik sepanjang masa lagi. Pemirsa, pemimpin yang baik akan menerima tanggung jawab yang lebih banyak ketika kesalahan terjadi. Namun dia hanya menerima sedikit pujian ketika keberhasilan terjadi. Arnold Glasow, pengusaha Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, sampai kita di penghujung acara. Sekarang giliran Bung Peri Indra Sarif, pendiri Jackmania. Ya, terima kasih Pak Karni. Bapak-bapak semua nih saya ngomong jadi agak takut-takut juga nih pada galak-galak semua soalnya tadi. Apalagi ini nih galak banget. Tapi gini ya, saya di sini, saya tidak ada kepentingan apa-apa, saya cuma mau bicara kepentingan Persija dan Jakmania. Gitu. Karena Jakmania lah orang yang paling, kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Kita udah lama sekali teriak stadion. Kenapa? Karena kan GBK banyak kepentingannya. Ada digunakan untuk politik, digunakan untuk musik, kegiatan agama, sehingga akhirnya kita selalu kalah. Dan sampai-sampai Persija harus main di Bekasi. Dan beberapa teman bilang, Bung kalau kita sering main di Patriot Bekasi, lebih baik sekarang Persija namanya jangan Persija Jakarta. Persija Bekasi aja udah gitu. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Dan kita bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa karena dibangunin stadion yang megah banget. Dan kita ngelihatnya aja kayaknya nggak puas untuk foto-foto seharian juga nggak puas gitu. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin gitu. Misalnya gitu, akses masuk. Dari tadi kan bicara soal akses masuk. Yang paling ngerasain kan kita. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya Ram Barat. Padahal ada Ram Timur. Kita nggak tahu kenapa Ram Timur waktu itu nggak dibuka. Dan katanya sekarang mulai berfungsi. Harusnya kalau memang udah mulai berfungsi, Persija bisa pakai situ. Karena Persija tuh pengen banget pakai di situ. Pengen banget main di situ. Tapi kondisinya waktu itu hanya Ram Barat yang dibuka. Dan ketika hanya Ram Barat yang dibuka, anggota kita datang ke sana, penuhnya, kreditnya itu luar biasa. Sehingga saya malah khawatir gitu. Kan saya memikirkan kepentingan keselamatan dan kenyamanan anak-anak Jakmania. Ketika saya melihat seperti ini, wah, saya nggak berani untuk main lagi di sini. Mungkin ada yang bisa bantu muter videonya karena kebetulan saya rekam. Waktu itu kondisinya saya sebetulnya masih baru sembuh patah jari kaki, tapi saya nekat, saya naik ke atas mobil pemadam dan saya coba rekam pakai HP saya. Kondisi bagaimana ketika anak Jackmania masuk
Dan waktu launching JIS itu tidak pakai tiket yang di scan ya. Nah ini kondisinya kayak gini. Lewat 19, lihat kondisinya kayak gini. Lihat ini jembatan darurat. Ya ini saya di atas mobil pemadam. Baru aja bis Persija lewat di situ. Tapi susahnya minta ampun lewat karena Jakmania yang masuk lewat Ram Barat itu penuhnya nggak tulungan. Ya, tolong dipikirin nih. Akses masuknya nggak bisa satu ini. Lihat, kasihan kan ibu-ibu. Bawa anak kecil, bapak-bapak, gendong anak. Kasihan masuknya kayak gini. Ini waktu launching. Ya, bapak-bapak bisa lihat sendiri gitu kondisinya seperti itu dan saya terus terang melihat gitu saya sekali lagi saya hanya punya kepentingan bagaimana anak-anak Jakmania bisa masuk ke sana nyaman dan aman gitu. Itu satu mengenai akses masuknya. Terus kedua mungkin mengenai transportasi kan lahan parkir ya. Karena dibilang bahwa JIS itu memang didesain untuk orang-orang yang memang bukan bawa kendaraan pribadi ke sana. Ya kita setuju aja kalau memang aturannya seperti itu. Jakmania selalu gampang beradaptasi. Tapi masalahnya transportasi mana yang disediakan kalau kita pakai JIS saat ini gitu. Karena kan sampai sekarang ini baru ada busway. Dan menurut saya busway itu harusnya ketika ada pertandingan tidak boleh terminalnya dibuka. Jadi busway itu nggak usah masuk sampai terminal. Karena semakin banyak busway yang masuk terminal, semakin crowded masuk ke Ram Barat. Gitu. Jadi seharusnya busway hanya sampai di luar aja. Mungkin ada batasan-batasannya yang harus kita sepakatin bahwa busway hanya sampai situ. Kemudian ada kereta Jabodetabek. Ada kereta Jabodetabek, tapi cuma numpang lewat. Nggak ada stasiunnya. Kalau dibikin berhenti di situ, anak-anak kan bisa menggunakan yang itu. Mungkin teman-teman Jakmania yang dari Bogor bisa pakai itu. Gitu. Terus kemudian ada rencananya katanya ada LRT segala. Kita senang banget kalau memang ada itu. Karena terbukti ya di GBK, Jakmania itu menggunakan transportasi busway. Sedangkan kalau di Patriot itu menggunakan kereta menuju Patriot. Dan mereka senang, enjoy sekali. Banyak sekali anak jejek yang ke Patriot tuh naik kereta banyak. Jadi sebetulnya kalau akses masuknya seperti yang tadi saya gambarkan itu sudah dilengkapi. Kita nggak tahu ya apakah dengan Ram Timur nanti dibuka itu udah cukup memadai, tapi kan nggak apa-apa, kita trial and error. Kita coba lagi, kan GBK juga butuh waktu berapa kali untuk melakukan renovasi dan dilengkapin gitu. Akhirnya GBK bisa jadi seperti sekarang ini. Nah mungkin JIS seperti ini gitu. JIS melewati tahap yang harus kita lengkapin ya. Mungkin kalau kata renovasi banyak yang masih masih alergi gitu. Kok renovasi kesannya kayaknya ini salah. Termasuk tadi saya juga berdebat sama beberapa rekan Jakmania juga. Ya bukan renovasi lah Bung, dilengkapin. Oke lah namanya dilengkapin. Ram Timur kita lengkapin, terus kemudian transportasi kita lengkapin. Dan kalau soal lahan parkir, saya rasa nggak ada satupun stadion di Indonesia yang lahan parkirnya memang mampu menampung semua kendaraan penonton. Tidak ada satupun di Indonesia. Kita pakai Patriot, lahan parkirnya tuh kecil sekali. Tapi sekali lagi, anak-anak Jakmania tuh selalu mampu beradaptasi. Ketika mereka datang ke sana, mereka lihat tidak ada lahan parkir, mereka tiba-tiba udah bisa negosiasi dengan gedung-gedung sekitar, dan mereka bisa masuk parkir di dalam gedung-gedung sekitar gitu. Nah, tapi suasana di Patriot itu berbeda dengan suasana di Jakarta Utara. Saya sendiri juga udah survei. Kalau diusulkan suruh parkir di depan real estate, saya rasa akhirnya kita malah mengganggu penduduk di real estate itu. Saya sebenarnya udah ada usulan yang Ram Timur parkirnya di mana, yang Ram Barat di mana, dan itu sudah saya sampaikan jauh-jauh hari setelah launching ini gitu. Tapi sampai sekarang perkembangannya saya juga ngelihat belum terlalu signifikan sehingga akhirnya kita Persija yang pengen banget main di JIS bisa kesampaian gitu. Apalagi belakangan ini kan kita merasa dipersulit untuk pakai GBK. Karena selalu tiap kali kita pakai GBK ada alasan, wah ini GBK dipakai ini, mungkin karena kita ngajuin lebih terlambat atau gimana saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita sulit sekali pakai GBK. Kalau ada alternatif JIS, terima kasih banget.
kita bisa main di JIS, kapasitasnya juga bisa nampung Jakmania yang jumlahnya memang luar biasa, dan kompetisi kita juga bisa jalan lancar. Baik, Terima kasih Pak Karni. Bang Karni, boleh saya komentari sedikit? jangan panjang ya. Jangan panjang, Bang. Ya, begini, Persija ini patut diperhatikan. Kenapa? Sejarah kita menyatakan dulu Persija punya stadion Ikada yang di depannya, di seberangnya Gambir. Ya, itu selalu penuh apabila Persija main. Kemudian dirobohkan stadion Ikada, mereka pindah ke stadion Menteng yang jauh lebih kecil dan tidak nyaman. Nah, sekarang mereka ini ibarat domba yang nggak ada tempat untuk bermalam, ya. Sedangkan potensi fans klubnya Persija itu sangat fantastik. Untuk itu mumpung ada Exco PSSI di sini, Pak Arya Sinulinga, mohon Persija ini diperhatikan mengenai kenyamanan penontonnya untuk menyaksikan pertandingan. Dan mereka klub yang punya sejarah loh, Persija. Pemain nasional rata-rata itu berasal dari Jakarta. Sebut aja, mungkin kalian nggak kenal Him Chiang, Kiat Sek, itu semuanya dari Jakarta. Ya, jadi mohon saya mumpung ada Pak Arya Sinulinga, tolong diperhatikan. JIS itu adalah buat Persija harusnya. Itu aja, Baik, Bang Arni. Terima kasih. sekarang giliran dan terakhir Tommy Welly, pengamat sepak bola. Baik, terima kasih Bang Karni. Saya insan bola, pengamat bola, jadi saya mau meramaikan diskusi ini dari sudut pandang sepak bola. Koridor sepak bola lah, logika sepak bola. Jadi saya mulai misalnya dari tadi pernyataan bahwa FIFA itu sangat strict. Sepakat, kita punya rasa hormat, punya rasa respect kalau bahasa bolanya pada institusi terbesar sepak bola FIFA. Tapi juga tadi menarik waktu Pak Karni bilang, di Argentina FIFA Under 20 lapangannya botak-botak. Artinya kita juga nggak perlu alergi bahwa kita melihat bahwa apakah ini sebuah standar ganda dari FIFA terkait infrastruktur Piala Dunia gitu kan. Karena itu tadi apakah karena Argentina ranking 1 dunia, apakah karena dia juara dunia sehingga lapangan gundul itu yang saya lihat kemarin terutama di La Plata dan Santiago. Terutama di area gawang dan area penalti itu memang gundul-gundul atau botak-botak lah. Jadi kita juga nggak perlu alergi punya pemikiran seperti itu. Lalu saya akan coba membahas tentang sepak bolanya, tentang Piala Dunianya. Ada Piala Dunia yang utama senior, ada Piala Dunia U20, ada Piala Dunia U17. Piala Dunia yang senior tahun 30 mulai, sama seperti PSSI berdiri tahun 30. Insinyur Suratin mendirikan PSSI, FIFA menghadirkan Piala Dunia di Uruguay tahun 30. Dalam perkembangannya, FIFA kan berpikir bahwa ingin membuat sepak bola adalah olahraga paling global. Dan event Piala Dunianya sebagai yang paling ultimate. Nah, dia merasa bahwa dalam perkembangannya nggak cukup punya Piala Dunia yang senior. Maka tahun 77 dia melahirkan Piala Dunia U20. Di Tunisia, di tanah Afrika. Piala Dunia U70. Enggak cukup cuma itu, mereka bikin Piala Dunia U17. Mulainya tahun 85. Turnamen pertamanya di Cina. Apa artinya? Begini, kalau kita bicara Piala Dunia senior utama, Asia ini baru kebagian 2 kali Piala Dunia. Jepang Korea 2002 dan baru kemarin Qatar. Jadi sepanjang 30 sampai 2002 Asia baru 2 kali. Itu pun gak gegabah diberikan. Kepada Jepang Korea yang memang sudah langganan Piala Dunia, diberikanlah hak tuan rumah itu. Tapi beda dengan Piala Dunia U20 dan 17, FIFA memberikan kesempatan itu kepada negara-negara di luar yang secara tradisional langganan Piala Dunia. Maka terjadilah kemarin kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20 walaupun kemudian gagal. Lalu kemudian seolah mendapat gantinya Piala Dunia U17. Itu pun menurut saya sih takjub. Jadi tentu kita bahagia ada event selevel Piala Dunia U17. Cuma dari sudut pandang sebagai pengamat bola, logika sepak bola, saya takjub. Saya merasa ajaib. Kenapa ajaib Pak Karni? Tadi Bang Arya, Exco PSSI bilang,
Oktober 2022 kasus Kanjuruhan. Kita dalam pantauan FIFA. Lewat apa proses transformasi sepak bola kan begitu. Lalu juga waktu Piala Dunia U20 dicabut, kan dapat sanksi katanya. Mau seringan apapun sanksi itu statusnya disanksi. Tapi dalam posisi seperti itu masih dapat kita Piala Dunia U17. Maka karena saya nggak menemukan pemahaman sepak bolanya, saya menganggap ini sebuah keajaiban. Anggaplah hadiah gitu kan, Piala Dunia U17. Nah sekarang apa artinya Piala Dunia U17 dan 20 FIFA bikin? Filosofinya development. Makanya diberikanlah kesempatan kepada negara-negara seperti kita ini. Contoh di U17, kita ini adalah tuan rumah ke-6 di Asia. Cina 85, lalu kemudian Jepang, lalu kemudian Korea Selatan, lalu kemudian Uni Emirat Arab, lalu 2017 India, dan sekarang kita. Kita negara Asia ke-6 yang jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kenapa? Karena FIFA ingin mendorong negara-negara seperti kita mendevelop sepak bolanya. Baik sebagai tuan rumah, artinya belajar menyelenggarakan elit turnamen selevel Piala Dunia, maupun timnas kita dapat boosting main di elit, panggung elit gitu kan. Jadi itulah maksud FIFA. Saya mau jelasin ini supaya kita punya pemahaman tentang filosofi itu. Maka apakah tuntutan FIFA terhadap infrastruktur dan sebagainya sama antara Piala Dunia utama U20 dengan yang 17? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Walaupun tadi dibilang strict gitu loh. Maka saya pikir, lalu kenapa muncul polemik ini? Itu filosofinya udah ya, yang tentang Piala Dunia. Lalu kenapa muncul polemik ini? Menurut saya, karena kalimat yang menjadi sensitif, tidak sesuai standar FIFA. Itu menjadi sensitif, itu menjadi dipersepsi seolah mendowngrade, karena ada benturan antara informasi sepak bola, logika sepak bola dengan tidak sesuai standar FIFA. Kalimat itu jadi sensitif. Contoh, saya mulai agak tarik ke belakang. September 2022, tahun lalu, kalau mau dibelah PSSI baru, PSSI lama lah. Tapi sekjennya masih sama. Waktu itu sekjennya ngomong, JIS tidak sesuai standar FIFA. Serentak kan ada reaksi, ada resisten dari publik bola yang merasa mungkin pemahaman bola logika sepak bolanya antara JIS dengan pernyataan sekjen berhadap-hadapan gitu loh. Tidak dipahami, walaupun kemudian diralat. Waktu itu mau uji coba lawan Curaçao. Akhirnya PSSI memutuskan lawan Curaçao-nya di Pakansari. Kalau pakai logikanya kan memang di satu sisi dia dalam tanda kutip menyerang JIS dianggap tidak sesuai standar FIFA, PSSI memilih Pakansari. Pakansari yang suka tergenang air kalau hujan, bapak-bapak. Sementara JIS ini kan dengan standar yang kita tahu itu nggak boleh lebih dari 10 detik. Artinya drainase itu kalau ada hujan 10 detik, nggak boleh lebih dari 10 detik, air harus surut. Jadi kenapa itu menjadi sensitif termasuk kemarin akhirnya yang terbaru ketika Menteri PUPR menyatakan tidak sesuai standar FIFA. Lalu kita kan berpikir bahwa lebih baik otoritas yang berwenang lah yang ngomong itu, dalam hal ini FIFA. Kalau kita bicara lebih mengerucut terkait Piala Dunia U17, biarlah technical delegate FIFA segera datang kemari untuk memverifikasi stadion-stadion yang akan dipakai dan menyatakan itu gitu loh, atau memberikan catatan-catatan. Jadi saya pikir itulah kemudian menjadi polemik, memicu polemik gitu loh. Nah, balik kepada istilah tidak sesuai standar FIFA, sekarang kita bicara dalam koridor bola. Apakah JIS sesuai standar FIFA? Maka logika bola kita berpikir gini, Buro Hapol adalah konsultan yang sangat punya reputasi di dunia internasional terkait konsultasi engineering maupun juga proyek-proyek besar seperti stadion bola. Bukan cuma stadion Tottenham Hotspur, tetapi juga stadion Arsenal, Emirates. Lalu juga yang saya coba baca, saya coba lihat hasil karyanya adalah stadion Olimpiade 2012 London, itu juga Buro Hapol. Lalu juga stadion-stadion lain, kalau sekarang dia sedang bikin stadion baru Everton. Jadi dia punya reputasi. Kalau dia punya reputasi seperti itu sebagai perusahaan konstruksi sejak tahun 76, maka sangat beresiko kalau dia begitu gegabah di JIS gitu kan. Tapi biarlah, saya nggak akan masuk kepada master plan JIS terkait
drop off pemain dan sebagainya terkait jalur keluar masuk, karena sebetulnya dalam master plan-nya mungkin ada tapi nggak perlu saya ngomong. Saya mau bicara tentang bolanya. Sekarang kita mulai, kenapa jadi sensitif juga? Oke, kita mulai dari dalam. Kalau verifikasi stadion tuh dari dalam biasanya mulainya. Dari rumput, karena rumput itu atau lapangan itu menjadi panggung utama, main stage gitu loh. Maka itu menjadi seolah mahkota buat sebuah stadium. Lapangan untuk kategori lapangan yang diakui memenuhi standar FIFA itu size-nya harus clear dan tepat. Pilihannya cuma satu. 105 panjangnya, lebarnya 68. Kenapa saya ngomong gini? Karena di sepak bola diperbolehkan panjangnya antara 100 sampai 105, lebarnya 65 sampai 68. Tetapi untuk yang verifikasi FIFA, standar FIFA untuk level seperti Piala Dunia U17, U20 maupun senior, maka size-nya harus clear, harus jelas, 105 panjang, 68 lebar. Itu satu. Kedua, soal rumput. Rumput itu FIFA meng-approve 3 macam. Mau yang rumput asli, alami, satu. Yang kedua hybrid, yang ketiga artificial turf, sintetis. Tapi tentu sintetis yang sudah di-approve standarisasi FIFA. Terkait hybrid seperti yang di JIS ada 3 pola. Saya memang bukan ahli rumput, tapi yang saya tahu ada 3 pola dalam lapangan rumput hybrid. Ada reinforced root, jadi artinya penguatan akar rumput. Ada tipe karpet, lalu ada yang stitching fiber, jadi yang dijahit. Teknisnya saya nggak paham, cuma ada 3 pola itu diakui semua oleh FIFA sebagai standar FIFA. Contoh yang seperti di JIS ini sama seperti yang di Allianz Arena, di Wanda Metropolitano Atletico Madrid, lalu juga Spartak Moskow juga sama. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan hal yang asing dalam sepak bola. Pertimbangan lainnya kenapa hybrid, 5% sintetis, 95% rumput alami, karena daya tahan lama. Kedua, menyerap air lebih banyak. Ketiga, lebih cocok di daerah pesisir. Dan menurut saya dengan area Jakarta Utara, Papanggo itu memang ini yang paling cocok. Jadi resisten publik atau logika sepak bola itu ketika akan ganti memang jadi sensitif. Terutama buat yang ada di sisi politis, ketika rumput atau mahkota itu diganti, maka memang ada sentuhan sensitivitas. Seolah-olah mahkota itu mau diganti, seolah-olah salah gitu loh. Maka konsep ini yang harus dipahami. Konsep Buro Hapol waktu bikin ini terkait dengan roof yang memang melingkari itu dan juga sinar matahari yang masuk harus didorong dengan grow light dan sebagainya, lalu pilihan rumput yang hybrid itu memang harus dipahami secara utuh gitu loh. Sehingga kita tidak terpotong-potong memahami JIS. Itu tentang rumput. Lalu tentang misalnya kapasitas stadion 82 ini luar biasa. Karena kalau FIFA menaruh kategori 1, 2, 3, 4. Kategori 1 yang ini semuanya bisa masuk standar FIFA. Tapi kategori 1 ini udah yang paling tinggi, minimum seatnya 40.000. JIS 82.000. Kapasitas stadionnya single seat lagi. Ini luar biasa gitu loh. Jadi sebagai insan bola saya kagum. Saya merasa ini luar biasa ini stadion single seat. Hospitality-nya ada. Bench pemain ada. Ruang ganti 4, ruang medis semua ada, fasilitas kelengkapan pertandingan. Room doping control ada. Jadi semuanya mengikuti FIFA guideline standar stadium. Itu diikuti. Lalu soal lampu, floodlight. Kan itu juga banyak persoalan di stadion-stadion kita lah. Sangat minim. Nah, JIS itu 2.400 lux. Ini tinggi sekali. Karena untuk FIFA standar penerangan lampu itu floodlight ada 3 macam ada 4 macam ABCD. Yang untuk Piala Dunia utama itu A kategorinya. Berapa tuntutannya? 1.500 lux. Untuk Piala Dunia U20 standarnya yang B. Berapa ukurannya? 1.000. Yang Piala Dunia U17 standar penerangannya itu standar yang C. Berapa itu? 700. Jadi kalau standar C 700 Piala Dunia U17, kalau pakai di JIS memenuhi enggak? Sudah melampaui 2.400. Jadi menurut saya dari sisi itunya JIS sudah luar biasa. Bahwa belum diverifikasi secara apa itu?
secara formal, yaitu tadi sudah disampaikan kan, pengajuannya sudah ada tetapi JIS belum diverifikasi secara formal oleh FIFA supaya berstandar bertaraf FIFA atau memenuhi itu. Nah makanya saya bilang ini perlu segera diselesaikan supaya kita tidak berpolemik gitu loh. Antara logika sepak bola dengan unsur-unsur lain seolah-olah berhadapan. Padahal kalau yang saya inginkan, makanya saya bilang saya mau bicara dalam koridor bola karena saya melihat unsur-unsur itu. Unsur-unsur yang menurut saya luar biasa dalam sebuah stadion 82 ini nggak mudah. Kapasitas seperti itu single seat. Jadi ini akan menjadi opsi lain lah buat pengembangan sepak bola terutama di Jakarta. Dan terkait U17 saya senang kalau itu jadi alternatif ketika GBK nggak bisa menjadi salah satu pilihan. Ajukan 6 stadium karena Piala Dunia U17 bisa minimal 4, 6 atau 8 stadium. Jadi saya pikir pun kalau yang paling akan dihadiri banyak itu kan pertandingan yang melibatkan kita ada tuan rumah. Kalau kita tuan rumah saya pikir potensi penontonnya tinggi. Tetapi kalau stadion-stadion yang kecil adalah grup-grup lain lah. Dan kita akan ada di grup A karena sebagai tuan rumah. Itu saja dulu terkait infrastruktur, terkait diskusi malam ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, cintamu membuat saya kuat. Kebencianmu membuat saya tidak terhentikan. Cristiano Ronaldo, legenda sepak bola Portugal. Kita ketemu AFC yang akan datang.